Rumah Quran Indonesia menjadi pusat lembaga Al-Quran di Indonesia. Terima kasih kepada donatur yang telah bersedekah di Rumah Quran Indonesia. Alhamdulillah, saya dan teman-teman di Rumah Quran Indonesia dapat menghafal Quran dengan nyaman. Semoga para donatur dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah dan berkah, dan semoga diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Safia Nuraini. Alamat saya dari Banten. Umur saya 19 tahun. Saya santri Rumah Quran Indonesia. Awal mula saya kesini karena saya tahu dari teman saya. Nah, nggak tahu dari teman saya aja, tapi saya juga ingin menghafal Al-Quran sudah dari kelas 2 SMA. Karena saya juga pernah mondok, dan di pondok saya tidak khusus menghafal Al-Quran. Jadi banyak ada kursus bahasa, menghafal Al-Quran, dan sekolah pun. Nah, kalau di Rumah Quran Indonesia ini kita khusus menghafal Al-Quran saja, tidak ada lain-lain. Mungkin ada pembelajarannya, tapi hanya tafsir dan bahasa Arab. Awal masuk pondok Rumah Quran Indonesia ini tanggal 1 Juli 2020. Alhamdulillah, saya sudah 4 bulan di sini, mau ke 5 bulan. Alhamdulillah, selama 4 bulan saya sudah menghafal 25 juz, dan sisanya ada 5 juz lagi. Banyak ujian pas ngafalin itu. Pokoknya banyak surat yang kata-katanya itu susah dan jenuh juga, soalnya kan masa-masa corona ini kita ngafalin terus ngafalin, dan refreshingnya pun 1 minggu sekali. Ketika jenuh menghafal Al-Quran, biasanya kalau gak tilawah biasa aja, kadang tidur, kalau gak ngobrol sama teman, dan kadang juga suka wudhu dan keliling manapun itu. Yang membuat saya semangat menghafal Al-Quran, ya faktor utamanya pasti orang tua. Nah, dan ecek-eceknya pasti karena ada bantuan dari teman, ada juga karena ingin cepat murojaahnya, dan ingin bisa mengajarkan ke yang lain juga. Motivasi terbesar saya ingin menghafal Al-Quran karena saya ingin mengajak orang tua saya masuk surga. Nah, dan selebihnya saya juga dulu pernah bercita-cita ingin mengambil beasiswa ke Mesir, Turki, Brunei. Pokoknya banyak banget yang saya pengen dulu. Karena itu saya pengen menghafal Al-Quran. Latar belakang kedua orang tua saya yaitu ibu saya sebagai ibu rumah tangga, ayah saya sebagai pegawai swasta. Nah, alhamdulillah keluarga saya dari kecilnya sudah dilahirkan beragama Islam, dan saya juga dari kecil sampai sekarang mondok itu berkat keluarga saya, berkat kedua orang tua saya yang menyuruh saya untuk mondok. Karena dengan mondok kita bisa membawa orang tua kita, atau kita bisa menjadikan diri kita lebih baik dan orang tua kita menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Sebenarnya kangen banget sama orang tua,
dan berat banget jauh dari orang tua. Nah, kenapa beratnya? Karena biasanya tiap pagi mama suka bikinin inilah, bikinin itulah, suka maksa buat makan. Soalnya kan aku susah ya disuruh makannya. Nah, dan biasanya juga ayah suka suruh ini, suruh itu, suruh apa. Dan kalau sakit pun pasti mama suka sibuk nyari ini kesana kesini, dan ayah juga sama. Nah, dari situ kadang kalau sakit suka kangen banget sama orang tua. Gak tau kenapa pengen pulang, tapi di saat kita pengen pulang keadaannya kan lagi corona, jadi kita itu gak bisa kemana-mana, keluar pun gak bisa. Selain teleponan sama orang tua, ya gimana lagi. Apalagi kan sekarang mondoknya jauh banget. Kalau dulu pondok aku sama rumah itu cuma jaraknya cuma waktu dari pondok ke rumah itu cuma 1 jam, kalau enggak 2 jam paling lamanya. Nah, kalau di sini kan dari Banten ke Bandung itu lumayan 12 jam waktunya. Nah, paling cepat 8 jam. Nah, itu kan kalau menurut orang-orang yang merantau kan jauh. Nah, itu berat banget, pokoknya pas perpisahan juga berat banget, nangis banget, pokoknya gak mau pisah sama mama, pokoknya ya gitu aja. Sebenarnya banyak pesan dari mama sama ayah. Nah, pertama dari mama, satu aja ya ceritainnya. Yang pertama, pokoknya mama itu nyuruh aku itu nggak apa-apa, nggak perlu sukses di dunia, yang penting sukses di akhirat. Dan pokoknya aku itu harus menjadi kebanggaan orang tua, harus mondok sebaik-baiknya. Dan kalau pesan ayah, kan aku pernah curhat, ya aku mau kuliah nih, tapi gimana ya, aku juga mau mondok. Terus kata ayah, lebih baik kuliah, ya lebih baik mondok daripada kuliah. Karena apa? Kalau mondok, kita dapat ilmu dunia sekaligus akhiratnya. Kalau kuliah juga kita dapat, tapi enggak sebanyak ngedapetin akhiratnya. Jadi yang banyak mungkin hanya dunianya, ke akhiratnya kayak biasa-biasa aja. Doa buat orang tua banyak pastinya. Semoga Allah senantiasa menyehatkan mereka berdua, menjauhkan mereka dari mara bahaya, dan ditambahkan rezekinya. Pokoknya semoga mereka juga bisa jika ada masalah atau apapun itu, mereka datangnya ke Allah, bukan ke siapa-siapa. Pesan buat mama sama ayah, pokoknya makasih. Pokoknya makasih udah nyekolahin anaknya. Mungkin nggak kuliah pun nggak apa-apa, yang penting mondok. Mondok juga demi kehidupan di akhirat kelak. Nah, terima kasih udah biayain sebanyak ini dari kecil sampai sekarang. Mondok kan apalagi swasta, pasti banyak bayarannya. Pokoknya makasih udah kerja tulang banting buat anak-anaknya. Makasih. Pokoknya makasih, kalian gak pernah sombong. Kalian udah ngeluarin berapa juta, berapa ratus juta, berapa miliar, kalian gak pernah pamrih sama anak-anak kalian. Pokoknya maafin kalau misalkan selama ini dari kecil sampai sekarang belum bisa bahagiain, belum bisa
beli apa buat kalian, belum bisa nurutin yang kalian mau. Pokoknya makasih. Nggak ada kata selain makasih. Nggak ada kata-kata lagi selain maaf dari anak kalian ini. Nah, mungkin aku yang dulunya bandel, aku yang dulunya nggak suka nurut, suka ngebantah. Nah, mungkin insya Allah berkat mondok di sini, berkat tahfiz, aku bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan doakan aku di sini, semoga anak kalian ini bisa sukses dunia dan akhirat kelak. Amin. Mungkin kalau cita-cita yang pertama dan untuk terakhir kalinya, yaitu pengen bahagiain mama, pengen umroh bareng sama mas sekaligus naik haji bareng. Dan untuk cita-cita yang lainnya mungkin dari kecil sampai sekarang sebenarnya pengen banget jadi dokter. Cuma pas udah mondok nggak mau lagi jadi dokter, tapi pengennya jadi penghafal Al-Quran dan pengen jadi guru ngaji. Ini jangan apa ya, kalau misalkan tiba-tiba dapat kabar orang tua gak ada, nah mungkin pesan pertama dan terakhir untuk orang tua, maafin kalau misalkan belum bisa ngebahagiain, dan semoga setelah mondok ini aku bisa ngebahagiain adik sama kakak aku. Meskipun sekarang aku gak bisa bahagiain mama atau ayah.